Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang sama-sama mengharap hidayah dari Allah. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberi kesempatan hidup di alam dunia. Maknanya, kita masih diberi waktu untuk terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Semoga Allah Azza wa Jalla memanjangkan usia kita semua dalam ketaatan kepadanya. Teman-teman sekalian, insyaallah sedikit kita akan berbicara tentang at-taghyir, yakni perubahan. Tentu yang dimaksud perubahan dalam pembahasan kita adalah perubahan ke arah yang lebih baik menurut bimbingan Allah dan Rasul-Nya, bukan menurut manusia. Kenapa? Karena banyak sekali yang dianggap baik oleh manusia ternyata buruk menurut Allah dan Rasul-Nya. Dan banyak yang dianggap buruk oleh manusia ternyata itu baik menurut pandangan Allah dan Rasul-Nya. Secara tabiat yang telah diciptakan Allah, segala sesuatu dalam kehidupan ini, baik itu materi ataupun non-materi, pasti mengalami perubahan. Dari sinilah kita pahami bahwa berubah itu keniscayaan. Kalau segala sesuatu dari makhluk Allah di sekitar kita, mereka mengalami perubahan, maka aneh sekali jika manusia tidak mau berubah. Padahal betapa lengkapnya Allah, betapa sempurnanya Allah memberikan perangkat-perangkat perubahan kepada manusia. Perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada manusia akal pikiran. Allah menganugerahkan hati, perasaan, dan kemampuan untuk berkehendak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberikan kepada kalian pendengaran, penglihatan, dan hati nurani la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Katanya Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullah alaih, di dalam kitab tafsirnya beliau mengatakan tentang ayat ini, khassa hadhil a'dha'u thalatha li syarafiha wa fadliha wa li annaha miftahu li kulli ilmin fala wasala lil 'abdi ilmun illa min ahadi hadhil abwab ats-tsalatsa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan penyebutan ketiga anggota tubuh tersebut dalam rangka untuk memuliakan dan mengutamakannya. Karena ketiganya merupakan kunci masuknya setiap ilmu. Maka suatu ilmu tidak akan sampai pada seorang hamba kecuali melalui salah satu dari ketiga pintu tersebut. Maka jangan disia-siakan anugerah Allah ini. Manfaatkan mata kita, telinga kita, dan juga hati kita untuk benar-benar tunduk kepada bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasul-Nya. Dan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa ta'ala pun telah menganugerahkan kepada manusia nikmat yang sangat agung, berupa diutusnya para nabi dan rasul yang membawa petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayuhal ikhwatu fillah wa akhawat fid din,
Ayolah, kita harus memiliki gelora di dalam jiwa untuk berubah. Sampai kapan kita dalam kejahilan? Sampai kapan kita dalam kelalaian? Sampai kapan kita dalam kemerosotan? Sampai kapan kita terus begini? Ingatlah selalu, hidup itu hanya sekali. Maka harus berarti hidup di dunia ini sementara, maka harus bermakna. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita semua untuk istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Allah yubarik fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.